Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hijrah ini, tempat di mana hati yang lelah mencoba kembali menemukan arah, dan akal yang bingung mencoba memahami cahaya Tuhan dengan lebih dalam. Di dunia yang penuh suara, manusia sering sibuk mencari jawaban keluar. Padahal sebagian besar jawaban lahir dari keheningan batin yang mau merenung. Banyak orang mengenal Tuhan hanya lewat ucapan, tetapi belum benar-benar mengenalnya lewat kesadaran hati dan perjalanan akal. Padahal Allah tidak hanya memberi manusia mata untuk melihat dunia, tetapi juga hati untuk merasakan makna dan akal untuk memahami tanda-tandanya. Video ini bukan tentang ceramah yang ringan dan cepat selesai, tetapi tentang perjalanan panjang memahami Tuhan lewat luka, kehidupan, kesendirian, kegagalan dan pencarian yang diam-diam terjadi di dalam jiwa manusia. Sebelum mulai, coba tenangkan diri sejenak. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena mungkin ada bagian dari video ini yang terasa seperti sedang berbicara langsung kepada hidupmu. Ada saat di mana manusia merasa jauh dari Tuhan, bukan karena Tuhan meninggalkannya, tetapi karena ia terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa mendengar suara batinnya sendiri. Semoga setiap kalimat di video ini menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Bukan hanya dengan ritual, tetapi juga dengan kesadaran yang benar-benar hidup. Dan jika video seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Hijrah ini dengan subscribe, like, dan sebarkan kepada orang-orang yang sedang mencari ketenangan. Karena terkadang satu kalimat yang sederhana bisa menyelamatkan hati seseorang yang hampir menyerah. Banyak manusia berkata bahwa mereka sulit merasakan Tuhan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hidup mereka terlalu penuh dengan kebisingan dunia. Setiap hari hati dipenuhi ambisi, iri, gengsi, ketakutan, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Akal manusia dipakai untuk menghitung keuntungan dunia, tetapi jarang dipakai untuk memikirkan siapa yang memberi kehidupan itu sendiri. Padahal, ketika seseorang benar-benar berpikir dengan jujur, ia akan sadar bahwa dirinya terlalu kecil untuk berdiri sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Nafas yang masuk ke tubuh bukan hasil usaha manusia. Detak jantung bukan manusia yang mengendalikan. Bahkan tidur pun manusia tidak mampu menjamin dirinya akan bangun kembali esok hari. Masalahnya bukan Tuhan yang sulit ditemukan, tetapi manusia terlalu sibuk mengejar hal-hal yang membuat hatinya mati perlahan. Dunia membuat manusia merasa kuat, sampai akhirnya satu musibah datang dan menghancurkan seluruh kesombongannya dalam satu malam. Ketika kehilangan terjadi, ketika dikhianati, ketika doa terasa lama dikabulkan, barulah manusia mulai bertanya tentang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luka sering menjadi pintu pertama bagi jiwa untuk mengenal Allah lebih dekat. Karena dalam rasa sakit, manusia sadar bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan oleh uang, jabatan, atau manusia lain. Ada ruang kosong dalam hati yang hanya bisa dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Allah memberi manusia akal bukan sekadar untuk bekerja atau mencari dunia, tetapi untuk berpikir tentang kehidupan dan keberadaannya. Ketika manusia melihat langit yang luas, pergantian siang dan malam, hujan yang turun tepat waktu, dan tubuh manusia yang bekerja begitu sempurna, semuanya sebenarnya adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tidak mungkin alam semesta yang begitu teratur tercipta tanpa kehendak yang maha mengatur. Akal yang jujur akan membawa manusia kepada kesadaran bahwa hidup ini bukan kebetulan. Ada kekuatan besar yang mengatur segala sesuatu dengan sangat detail, bahkan hal-hal kecil yang sering manusia abaikan. Tetapi akal saja tidak cukup, karena banyak orang cerdas yang pikirannya tinggi, tetapi hatinya kosong dan keras. Mereka memahami banyak ilmu, tetapi tidak mengenal ketenangan. Disinilah hati menjadi penunjuk arah. Hati yang bersih akan membuat manusia mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Ketika akal dan hati berjalan bersama, manusia tidak hanya mengenal Tuhan lewat teori, tetapi juga lewat rasa yang hidup di dalam jiwanya. Dan dari situlah lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Ada alasan mengapa banyak manusia baru mendekat kepada Allah ketika hidupnya berantakan. Karena saat semuanya baik-baik saja, manusia sering lupa
bahwa dirinya lemah. Kesuksesan membuat manusia merasa dirinya hebat. Pujian membuat manusia lupa diri, dan dunia perlahan menjauhkan hati dari Tuhan tanpa disadari. Tetapi ketika kehilangan datang, ketika harapan hancur, ketika air mata jatuh tanpa ada yang mengerti, manusia mulai mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Disitulah manusia mulai sadar bahwa selama ini ia terlalu bergantung kepada dunia yang sebenarnya rapuh. Allah terkadang menghancurkan kesombongan manusia bukan untuk membencinya, tetapi untuk menyelamatkannya. Karena ada hati yang tidak akan sadar sebelum dipukul oleh kehidupan. Ada jiwa yang tidak akan kembali kepada Tuhan sebelum benar-benar merasa sendirian. Dan anehnya, justru di titik paling gelap itulah banyak orang akhirnya menemukan cahaya. Mereka mulai mengenal doa dengan sungguh-sungguh, mulai memahami arti sabar, dan mulai sadar bahwa Tuhan selama ini tidak pernah meninggalkan mereka. Yang pergi hanyalah kesadaran manusia itu sendiri. Orang yang benar-benar berpikir tidak akan mudah sombong. Karena semakin luas pemahamannya tentang kehidupan, semakin sadar ia bahwa dirinya hanyalah makhluk kecil di hadapan Tuhan. Alam semesta begitu besar, waktu berjalan tanpa bisa dihentikan, dan kematian selalu datang mendekat setiap hari. Manusia bisa merencanakan banyak hal, tetapi satu takdir dari Allah mampu mengubah semuanya dalam sekejap. Kesadaran seperti ini membuat hati menjadi lebih lembut dan tidak terlalu terikat kepada dunia. Banyak manusia merasa hebat karena kekayaan, kecerdasan, atau kekuasaan, padahal semuanya bisa hilang kapan saja. Bahkan tubuh yang hari ini kuat, suatu saat akan melemah dan kembali menjadi tanah. Ketika manusia benar-benar memahami kenyataan itu, ia akan berhenti hidup dengan kesombongan. Ia mulai belajar bahwa tujuan hidup bukan sekadar terlihat berhasil di mata manusia, tetapi pulang kepada Tuhan dengan hati yang selamat. Dan dari kesadaran itulah lahir rasa takut kepada Allah yang bukan menakutkan, tetapi justru menenangkan jiwa. Tidak semua mata yang melihat mampu memahami tanda-tanda Tuhan, karena masalah terbesar manusia sering bukan kurang bukti, tetapi hati yang tertutup oleh dosa dan kesibukan dunia. Hati yang dipenuhi iri, dendam, kesombongan, dan maksiat perlahan menjadi gelap. Ketika hati gelap, manusia tetap bisa tertawa, tetap bisa hidup seperti biasa, tetapi jiwanya kosong dan mudah gelisah. Itulah sebabnya banyak orang memiliki segalanya, tetapi tetap merasa hampa. Sebaliknya, hati yang bersih lebih mudah merasakan kehadiran Allah, bahkan dalam hal-hal sederhana. Ia melihat hujan sebagai rahmat, ujian sebagai pelajaran, dan kesendirian sebagai ruang untuk mendekat kepada Tuhan. Orang seperti ini tidak selalu hidup tanpa masalah, tetapi hatinya lebih tenang menghadapi kehidupan. Karena ia tahu bahwa dunia hanyalah tempat sementara, sedangkan Allah adalah tujuan akhirnya. Dan ketika hati sudah benar-benar mengenal Tuhan, manusia tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia. Tidak semua pesan Tuhan datang lewat suara atau kejadian besar. Kadang Allah berbicara lewat kehilangan, kegagalan, penundaan, bahkan rasa kecewa yang membuat manusia banyak merenung. Ada doa yang belum dikabulkan karena Allah sedang memperbaiki hati manusia terlebih dahulu. Ada jalan yang ditutup karena Allah tahu jalan itu akan menghancurkan hidupnya di masa depan. Tetapi manusia sering marah karena hanya melihat apa yang terjadi hari ini, bukan apa yang Allah siapkan nanti. Semakin dewasa seseorang secara iman, semakin ia sadar bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia dalam hidupnya. Semua memiliki makna, bahkan luka sekalipun. Tuhan mendidik manusia lewat kehidupan agar akalnya belajar memahami dan hatinya belajar menerima. Dan orang yang mau berpikir akan sadar bahwa terlalu banyak pertolongan Allah yang datang diam-diam dalam hidupnya. Ada musibah yang ternyata menyelamatkan, ada kehilangan yang ternyata mendewasakan, dan ada air mata yang ternyata mendekatkan manusia kepada Tuhan. Manusia sering berpikir bahwa ketenangan datang dari uang, pasangan, atau pencapaian hidup. Padahal banyak orang yang memiliki semua itu tetap tidak bisa tidur dengan tenang. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki tangan,
tetapi dari apa yang hidup di dalam hati. Ketika hati jauh dari Tuhan, dunia sebesar apapun tidak akan pernah cukup. Selalu ada rasa takut kehilangan, rasa cemas tentang masa depan, dan kekosongan yang sulit dijelaskan. Tetapi ketika hati mulai mengenal Allah, hidup berubah perlahan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi jiwa tidak mudah hancur. Orang yang dekat dengan Tuhan memahami bahwa hidup memang tidak selalu sesuai keinginan manusia. Namun ia percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan jalan hidup hambanya. Kepercayaan itulah yang melahirkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan sibuk merasa dirinya paling suci, karena semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin ia sadar betapa banyak kekurangan dirinya. Ia tidak mudah merendahkan orang lain, sebab ia tahu bahwa hidayah adalah hak Allah. Hari ini, seseorang terlihat jauh dari agama, tetapi bisa jadi esok hatinya dibalikkan oleh Tuhan menjadi lebih baik daripada orang yang merasa dirinya paling benar. Kesadaran seperti ini membuat manusia belajar rendah hati. Ia tidak lagi hidup hanya untuk dipuji manusia, tetapi lebih sibuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Orang seperti ini biasanya lebih tenang, tidak haus pengakuan, dan tidak mudah iri melihat kehidupan orang lain. Karena ia tahu bahwa nilai manusia bukan ditentukan oleh dunia, tetapi oleh keadaan hatinya di hadapan Tuhan. Salah satu tanda manusia belum benar-benar mengenal Tuhan adalah terlalu mencintai dunia, sampai lupa bahwa semua ini sementara. Padahal setiap hari kematian semakin dekat, waktu terus berjalan, usia terus berkurang, dan kehidupan yang hari ini terasa panjang, suatu saat akan selesai tanpa bisa ditahan. Banyak manusia hidup seolah akan tinggal selamanya di dunia, sampai akhirnya maut datang tanpa peringatan. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa hidup ini sementara, cara pandangnya berubah. Ia tidak terlalu berlebihan mengejar dunia, tetapi juga tidak malas menjalani hidup. Ia bekerja, berusaha, dan bermimpi, tetapi hatinya tetap terikat kepada Allah. Ia sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Kesadaran inilah yang membuat manusia lebih bijak dalam menjalani hidup. Mengenal Allah bukan perjalanan satu malam. Ini adalah perjalanan panjang yang terus berlangsung selama manusia hidup. Kadang iman naik, kadang hati melemah, kadang manusia jatuh dalam dosa, lalu kembali lagi mencari Tuhan dengan air mata. Tetapi selama manusia masih mau kembali, pintu Allah tidak pernah tertutup. Tuhan tidak meminta manusia menjadi sempurna, tetapi meminta manusia terus berusaha mendekat meski berkali-kali jatuh. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar kuat tanpa Tuhan. Dunia akan berubah, manusia bisa pergi, harapan bisa hancur, tetapi Allah tetap ada. Ketika semua terasa gelap, Tuhan tetap mendengar doa yang bahkan tidak mampu diucapkan oleh lisan. Maka jangan lelah mencari Allah, karena sebenarnya setiap langkah menuju Tuhan adalah langkah menuju ketenangan dirimu sendiri. Dan semakin akal memahami kebesarannya, serta hati merasakan kasih sayangnya, semakin manusia sadar bahwa tidak ada tempat pulang paling indah selain kepada Allah. Sahabat hijrah, pada akhirnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dipuji manusia. Semua itu akan tertinggal oleh waktu. Yang benar-benar tersisa hanyalah hati yang pernah berusaha mengenal Tuhannya dengan tulus. Karena dunia hanyalah perjalanan singkat, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka jangan lelah memperbaiki diri, jangan menyerah ketika iman terasa turun, dan jangan berhenti mencari Allah meskipun langkahmu masih penuh kekurangan. Sebab Tuhan tidak melihat seberapa sempurna dirimu, tetapi melihat seberapa sungguh-sungguh hatimu ingin kembali kepadanya. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah menjauh darimu. Bisa jadi justru Allah sedang memanggilmu agar lebih dekat kepadanya. Kadang manusia baru benar-benar mengenal Tuhan setelah hatinya hancur oleh kehidupan. Dan kadang air mata adalah jalan paling sunyi yang mengantarkan seseorang menuju cahaya hidayah. Maka tetaplah percaya
bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada luka yang tidak dilihat Allah, dan tidak ada kesedihan yang abadi selama hati masih menggantungkan harapan kepadanya. Semoga setiap pembahasan di video ini membuat hati kita lebih hidup, akal kita lebih sadar, dan jiwa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mengenal Tuhan lewat ucapan, tetapi benar-benar mengenalnya lewat kesadaran hati, lewat perjalanan hidup, dan lewat setiap sujud yang penuh keikhlasan. Amin ya Robbal Alamin. Dukung terus channel Hijrah ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share kepada orang-orang yang sedang berjuang menemukan ketenangan hidupnya. Karena siapa tahu, satu video yang kamu bagikan bisa menjadi jalan hidayah bagi seseorang yang hampir menyerah. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.